Ini nih sudah. Ini kelihatannya sudah. Baik, terima kasih. Ini hari yang sangat baik. Saya bisa bertemu dengan para senior. Saya tidak perlu menghabiskan waktu untuk ini, tapi yang jelas beberapa senior tadi sudah menyampaikan kepada kita. Dan nanti di gongnya itu oleh Mas Indrayana. Prof. Denny. Alhamdulillah kita bisa silaturahim di sini. Dan ini momentum yang baik. Hari ini ada 22 tahun yang telah lewat. Ya, silakan next. Halo, next. Ini banyak, nanti tolong fokus betul supaya waktunya bisa bisa terselamatkan. Baik, inilah apa yang disampaikan oleh Mas Sobarin Syakur tadi tanggal 5 Juli 1959 pukul 17.00 ya, Istana Negara. Jadi luar biasa, Indonesia punya istana yang megah saat itu, bahkan lebih awal dari ini. Artinya secara fisik sudah menggambarkan negara yang sudah punya martabat, tapi secara infrastruktur terutama berbagai sistem pemerintahan masih dalam proses. Tadi sudah disebutkan bagaimana dekret presiden itu pembubaran konstitusi, pemberlakuan kembali Undang-Undang Dasar 45 dan tidak berlakunya lagi UDS 1950. Dan perlu diketahui sebenarnya UD 45 itu berlaku juga sebelum 50, yaitu Undang Konstitusi RIS ya, yang saat itu secara sah UD 45 ada tapi tidak bisa berlaku untuk seluruh Nusantara. Dan bisa dibayangkan apa yang terjadi sebenarnya, bahwa tarik menarik antara partai politik yang produk dari pemilu 55 itu luar biasa. Tadi ada golongan kanan, golongan kiri yang sebenarnya di luar itu timbul berbagai pemberontakan di berbagai tempat. Itulah tidak hanya di tempat sidang saja, tapi juga di luar, di berbagai daerah timbul peperangan dan situasi sangat mengkhawatirkan. Jadi betul beberapa pembicara sebelumnya bagaimana solusi ini bisa dihadirkan secara tepat waktu dan dengan kebersamaan. Memang ada kelompok satu yang merasa tidak dipenuhi keinginannya, tapi ada kelompok lain yang agresif. Tapi semuanya itu ternyata bisa dimediasi solusinya dengan sangat strategis dan sangat efektif. Ya, next. Ya, tolong terus. Mengapa dekret ini muncul? Lihatnya ada kegagalan dari Pak Diktator untuk menetapkan Undang-Undang Dasar baru ya, yang diharapkan akan mengganti Undang-Undang Dasar 45 UDS 1950 yang ternyata tidak mudah karena di sana lebih bernuansa demokrasi liberal ya. Bisa kita lihat bagaimana partai politik atau 50 lebih ya partai yang ada saat itu, walaupun akhirnya ada 4 partai besar yang dianggap itu mendominasi dari peserta pemilu itu. Dan juga ada dekan dari masyarakat untuk kembali ke UUD 45. Baik dari rakyat maupun dari pemikir-pemikir yang ada saat itu, termasuk para politisi, dan di dalamnya termasuk juga Bung Karno. Ya, untuk menjaga dan menyelamatkan persatuan dan keutuhan bangsa karena adanya rentetan peristiwa politik yang terjadi pada waktu itu. Banyaknya partai dalam parlemen yang saling berbeda pendapat, yang tidak bisa didamaikan dengan baik, apalagi saat itu muncul tadi disinggung soal tentang para aktivis agama, katakanlah ingin menghidupkan kembali Piagam Jakarta, ya. Dan sebenarnya tidak semua partai Islam, ya. Tidak semua partai Islam.
bahkan juga untuk mewujudkan keinginannya itu menghalalkan segala cara. Inilah situasi yang sangat genting di sekitar tahun 59 pada saat itu. Sehingga dilakukan lobby sana sini, baik itu kelompok nasionalis maupun agama dan juga kelompok TNI yang pada saat itu dikomandani oleh Aha Nasution. Ya, next. Sejauh ini, ya, next, kita mengenal Undang-Undang ya, Dasar 1945 ya, yang akhirnya termasuk UDS ya, kita kenal pada saat tertentu, dan 45 kembali lagi ya dengan dekret Presiden 5 Juli 1959 sorry ya. Ya. Next. Ini situasi persidangan saat itu bagaimana Soekarno mendamaikan sidang-sidang supaya produktif. Jadi supaya bertahun-tahun diberikan kesempatan untuk menghasilkan Undang-Undang Dasar itu menghasilkan. Tapi nyatanya justru menimbulkan berbagai persoalan, baik itu konflik sosial, bahkan juga bisa menimbulkan potensi perpecahan antar anak bangsa. Ya, next. Dan seterusnya, tolong itu dilewati saja ini. Ya, ini fase-fase bagaimana Undang-Undang Dasar 45, RIS, dan juga UDS, dan terakhir berlaku yang Undang-Undang Dasar 45, ya next. Inilah yang menjadi tonggak penting. Ya, sebelumnya. Nah, ini pada tahun 1959, UUD 45 dianggap penting. Bahkan saat itu bagaimana peran NU, nanti habis ini. Periode 5 Juli hingga sekarang, pada periode tersebut merupakan penetapan berlakunya kembali Undang 45, termasuk yang di amandemen besok atau setelahnya. Penetapan tersebut dilakukan setelah Presiden Soekarno mengeluarkan dekret Presiden 5 Juli 1959. Dekret tidak dilakukan secara sepihak sebagaimana kemarin pernah kita ikuti ya, bagaimana Pak Gus Dur waktu itu ya, ketika mau mengakhiri jabatannya membuat dekret, tapi dekret yang terjadi ini betul-betul melibatkan semua pihak. Jadi Soekarno juga tidak mau memaksakan kehendaknya sendiri. Beliau bagaimana mengundang dari berbagai representatif anak bangsa, baik itu terkait dengan perwakilan dari partai politik maupun dari tokoh-tokoh nasional, bahkan juga kelompok-kelompok dari masyarakat, bahkan juga dari daerah. Perubahan MPR sementara Orde Lama pada masa 1959 menjadi Majelis Permusyawaratan atau MPRS Orde Baru. Perubahan tersebut dilakukan karena MPRS Orde Lama dianggap kurang mencerminkan pelaksanaan UUD 45 secara murni dan konsekuen. Inilah karena tahun 59 itu dipandang adalah mulai babakan baru juga demokrasi terpimpin, di mana presiden mendapatkan otoritas yang luar biasa dibandingkan daripada masa-masa sebelumnya. Mari kita lihat selintas setelah ini. Bagaimana dari tahapan-tahapan ya, bahwa dalam proses ini akhirnya muncullah bahwa pemilu 55 terlahirkan atau terlaksana sebagai hajat rakyat Indonesia. Next. Ya, ini jumlah partai begitu banyak seperti yang terjadi pada saat Orde Reformasi. PNI yang tertinggi Disul Masumi dan Nahdlatul Ulama dan PKI yang paling nomor 4. Nah, ini 4 partai besar yang sebenarnya saat itu dipercaya sepenuhnya oleh Bung Karno untuk ya katakanlah memainkan peran yang penting dalam proses pembuatan undang-undang dasar yang diinginkan itu. Tapi yang terjadi ternyata Masumi dalam prosesnya itu terlibat dalam berbagai kegiatan politik di luar,
akhirnya pada tahun 59 Masyumi diminta untuk membubarkan diri. Jadi Pak Bung Karno tidak melakukan paksaan untuk membubarkan Masyumi sebagai suatu partai politik yang memang sangat besar pendukungnya pada saat pemilu 55, tapi diminta untuk membubarkan diri. Inilah langkah-langkah yang sangat persuasif, yang sangat soft yang dilakukan oleh Bung Karno. Tapi yang terjadi di sisi yang lain, bahwa ketika dekret 5 Juli 1959 dilakukan, maka di sana sebenarnya saat-saat sebelum terjadinya itu NU memainkan peran. Ya, next. Ya, next. Ya, terus. Nah, ini yang menarik, bahwa tidak sepenuhnya kembali tidak sepenuhnya benar bahwa Partai Islam itu hanya berkonsentrasi pada satu kubu. Kembali, Mas. Satu slide sebelum. Bahwa asumsi pertama bahwa Pancasila sebagai dasar negara seharusnya diilhami oleh Islam, Piagam Jakarta, bukan sekuler atau komunis. Inilah yang sebenarnya tekad dari NU. Jadi NU tidak bisa membiarkan benturan antara nasionalis yang bergabung dengan komunis berhadapan-hadapan dengan Islam yang keras, termasuk yang dikoordinasikan oleh Masyumi yang menghendaki berobsesi untuk memunculkan Piagam Jakarta. NU ingin mencari jalan tengah. Baik, kalau toh memang harus itu dicarikan solusi. Ini yang ditawarkan kepada Bung Karno, bahwa kita kembali kepada Undang-Undang Dasar 45 yang sudah kita sepakati pada tanggal 18 Agustus 1945, tapi dengan catatan bahwa tidak boleh bahwa seterusnya, termasuk Undang-Undang Dasar, tidak hanya Pancasila, tapi Undang-Undang Dasar pun juga harus diilhami, harus disemangati oleh, harus dijiwai oleh Piagam Jakarta. Ini yang menjadi catatan penting dari NU, yang pada saat itu diwakili oleh Ki Haji Idham Khalid sebagai ketuanya, dan sekjennya Ki Haji Saifuddin Zuhri. Nuwun sewu Prof, setunggal menit malih. Nggih. Waduh. Masih nyuwun, masih apa malih Prof? Ya, masih banyak. Jadi kalau 1 menit 3 menit Prof. 3 menit Prof. Kita tambah 3 menit Prof. Oke, ya kalau gitu ini saya sampaikan selintas. NU bertekad untuk memperjuangkan pembelakuan lagi Undang-Undang 45 dan Pancasila. Rumus yang ada di permukaan, rumusan Pancasila tidak seperti Piagam Jakarta, tetapi jalan tengahnya. NU lebih mendepan kekuatan TNI AD, partai Islam lainnya untuk melawan PKI dan PNI, ya maaf itu, mestinya PNI serta partai lain yang lainnya. Jadi saat itu ada dua kubu yang berhadapan-hadapan. PKI PNI di sisi yang lain, tapi TNI Angkatan Darat bersama partai Islam, dan NU berusaha untuk memainkan peran di situ. Bagaimana tetap moderat dan juga menyelamatkan Indonesia. Next. Ini dampak positif dari dekret Presiden menyelamatkan negara dari perpecahan dan krisis politik berkepanjangan, memberikan pedoman yang jelas, Undang-Undang 45 berlaku kembali, merintis pembentukan lembaga tertinggi negara yaitu MPRS dan lembaga tinggi negara berupa DPS yang selama masa demokrasi parlementer tertunda pembentukannya. Ya, next. Tapi dampak negatifnya juga ada. Tidak hanya semata-mata ada solusi. Bahwa ternyata tidak dilaksanakan secara murni dan konsekuen. Ini yang menarik. Bahwa setelah itu Soekarno juga tidak melaksanakan dengan murni dan konsekuen. Dia sebenarnya menjadi dasar hukum konstitusional penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan hanya menjadi slogan-slogan kosong belaka. Termasuk pengisian MPRS. Ya, itu ada kecenderungan bahwa Soekarno lebih dekat dengan PKI, sehingga perwakilan dari PKI lebih daripada haknya yang dimiliki oleh partai yang lain.
dan ini juga dicurigai oleh TNI, memberi kekuasaan yang besar pada Presiden, MPR, dan lembaga tinggi negara. Nah, itu terlihat pada masa demokrasi terpimpin dan berlanjut sampai Orde Baru, dan dengan format yang lain. Termasuk juga Orde Baru itu sebenarnya menerjemahkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dan sebenarnya maunya menerjemahkan itu, tapi kebablasan. Walaupun itu sebenarnya menunjukkan demokrasi Pancasila. Dan memberi peluang bagi militer untuk terjun dalam bidang politik sejak dekret, karena waktu itu ikut memainkan peran menyelamatkan negara kita yang dipimpin oleh Nasution. Militer terutama Angkatan Darat menjadi kekuatan politik yang disegani. Hal itu semakin terlihat pada masa Orde Baru dan tetap terasa sampai sekarang, walaupun tidak sekencang apa yang kita lihat di masa Orde Baru. Paling tidak sudah mengambil jarak dibandingkan daripada kepolisian, Polri yang akhir-akhir ini menjadi beda dibandingkan daripada TNI. Ya, next. Nah, ini pasca dekret presiden apa yang terjadi? Saya kira ada beberapa hal yang muncul ya. Pada saat itu kita dengar, makanya mengapa ada kabinet kerja. Ternyata ini adalah fotokopian dari apa yang dilakukan oleh Soekarno pada saat itu. Kabinet Juanda berhenti diganti dengan kabinet kerja, dan juga termasuk juga ada gotong royong juga ya yang muncul di ujung-ujung ini. Ya, next. Ya, pasca. Nah, ini kita lihat tahun 60 pada waktu Presiden mengajukan anggaran belanja ditolak oleh DPR. Karena itu DPR kemudian dibubarkan oleh Presiden, sebagai gantinya dibentuk Dewan Perwakilan Gotong Royong pada tanggal 24 dalam keanggotaan DPR GR. Ini ternyata PKI diberi jatah kursi cukup banyak. Nah, ini barangkali menarik untuk dicermati. Apa yang terjadi? Sudah dekret kok masih ada masalah, sehingga muncullah tadi disinggung oleh Pak Magnus Suseno itu tahun 65 terjadi pecah, termasuk NU, PNI, Masumi itu, dan Partai Rakyat Indonesia itu dianggap satu sisi yang ngimbangi dengan yang lainnya. Dalam artian partai politik seperti di atas timbul reaksi tidak puas dari berbagai partai politik. Sebagai contoh, fraksi dari NU, PNI, Masumi, juga dari PRI, pimpinan Bung Tomo. Presiden ternyata sangat dekat dengan PKI yang sebenarnya banyak dibenci partai yang lain. Kemudian tokoh politik membentuk Liga Demokrasi untuk menentang DPR GR. Tetapi Liga Demokrasi kemudian dilarang oleh Presiden dan seterusnya. Nah, kira dan terakhir, maaf, coba next, dilewati saja catatan saya terakhir. Ya, ini amandemen. Apa yang terjadi sebenarnya masa amandemen? Ini kelemahan hasil amandemen. Ya, sebentar. Ada dua file ini yang saya dua halaman yang saya anggap penting. Sebelumnya, Mas, kelemahan hasil amandemen. Walaupun demikian, dari era reformasi muncullah amandemen yang 4 kali itu. Ternyata dari amandemen itu, pertama, adanya kekaburan dan inkonsistensi teori dan materi untuk pendidikan nasional 20% dari APBN dan APBD. Saya tahu persis ini adalah diambil dari Undang Sidiknas. Pada itu untuk infrastruktur pendidikan, tapi ini untuk sistem pendidikan. Akhirnya apa? Yang anggaran 11% itu tidak berarti apa-apa, otomatis menjadi 20% karena gaji dimasukkan. Padahal dulu tuh keinginannya adalah untuk mutu, maka 20% itu. Nah, yang kedua, ketidaklengkapan konstitusi dan pasal-pasal yang multi-interpretatif yang menimbulkan instabilitas hukum dan politik. Misalnya dari ekonomi kerakyatan menjadi ekonomi kapitalis yang muncul di amandemen di beberapa ayat di pasal 33. Terakhir, demokrasi Pancasila menjadi demokrasi liberal. Jadi sekarang terkesan demokrasi liberal seperti yang terjadi pada waktu UDS waktu itu, yang ditunjukkan dengan pemilihan langsung. Dan ini tidak menggambarkan sila
dari sila keempat Pancasila. Dan terakhir Mas, pelajaran yang bisa dipetik dari Dekret Presiden 1959, konflik antar partai yang berbeda ideologi dapat diselesaikan dengan membangun common values dalam membangun ideologi partai. Jadi sekarang kita tidak perlu terlalu persoalan. Silakan partai banyak, tapi common values-nya harus menjadi komitmen semua partai yang ada. Kedua, kita harus utamakan tegaknya persatuan dan kesatuan yang bertumbuh pada Pancasila 45 dan Bhinneka Tunggal Ika Presiden. Yang Ipol Hukam, Iksosbud yang melandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang 45 secara murni dan konsekuen. Tidak hanya pada tataran program, melainkan juga pada tataran tindakan atau action. Saya kira ini penting. Jangan sampai kita hanya dihibur dengan kebijakan umum, tapi aksinya tidak menggambarkan itu. Terakhir, perlu keberanian moral untuk meneguhkan bersama bahwa ideologi komunis itu bertentangan dengan ideologi Pancasila. Saya kira ini harus ditegaskan dengan penuh keberanian moral, bahwa bukan berarti kita tidak menghargai ideologi baru, tapi sepanjang itu pemahamannya ideologi komunis itu tidak mengkritikkan, maka bahwa dia bertentangan dengan Pancasila. Dan ingat bahwa agama tadi tidak hanya mengacu pada sila pertama, tapi agama atau nilai-nilai dari Piagam Jakarta itu sebenarnya mengilhami pada sila-sila yang lainnya. Sila kedua, ketiga, keempat, maupun kelima. Saya kira ini Mas Taufik. Terima kasih. Mohon maaf Prof. Wahab, terima kasih. Luar biasa, saya mencatat beliau menguraikan tentang dinamika Undang-Undang Dasar 1945 dari waktu ke waktu. Kemudian beliau menyoroti, Prof. Wahab menyoroti kondisi Undang-Undang Dasar 1945 plus minusnya sebelum dan sesudah dekret Presiden. Kemudian juga menyampaikan yang kita